96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo, sahabat RPK dimanapun berada. Siang hari ini, di siang hari yang semakin cerah, semakin kesini. Dan tentunya berjumpa kembali dalam program Johai Show yang mengudara setiap hari Sabtu mulai dari jam 2 sampai jam 4 sore bersama dengan Poppy Natama hadir di sini nemenin sahabat RPK dengan informasi terbaru seputar Korea Selatan. Dan untuk siang hari ini Poppy nggak sendirian karena sahabat RPK yang juga sudah menyaksikan melalui live streaming YouTube RPK FM sudah ada teman-teman dari Drakor Class. Udah lama nih ya gak ketemu ya. Akhirnya ketemu. Ada Kak Dwi Tobing dan juga ada Kak Manda. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Kak. Gimana kabarnya Kak Dwi, Kak Manda? Sehat Kak Poppy, baik. apa kabar? Sehat-sehat juga di sini. Akhirnya ketemu lagi dan kali ini tentunya ada cerita tentang drama Korea terbaru yang mau disampaikan untuk Johai Chinggu dan juga ini bisa jadi salah satu rekomendasi drama yang ditonton di akhir pekan ya. Bukan begitu? Ya banget. Oke. Ya, begitu Tepat sekali. sekali. Begitu sekali. Begitu sekali ada nggak sih? Begitu sekali. Bener. Sangat Ini- tepat begitu sekali. Oke, siap. Begitu sekali rekan Poppy. Salah acara. mohon maaf. Formal sekali ya nampaknya ya. Dan juga kalau gitu langsung aja nih di spill ke Johai Chinggu dimanapun berada. Kita mau ngobrolin tentang drama apa sih Kak untuk siang ini? Boleh Manda nih sebagai pendongengnya Drakor Class silahkan. Silakan Kak Manda. Oke, jadi yang mau kita spill nih buat Oke. rekomendasi tontonan di akhir pekan bisa nonton Ada Mas. Bukan Ada Mas ya Kak Poppy, tapi Ada Mas. Ada Mas, jangan dipisah, digabung ya. Oke. Ada Mas kalau dipisah gitu ya. Ini bagus banget sih karena pemerannya juga ya udah pada tahu lah Jisung gitu yang benar-benar udah aktor zaman baheula lah istilahnya yang udah siapa sih yang nggak kenal gitu. Jadi Siapa yang actingnya nggak pun kenal? udah iya siapa yang nggak kenal gitu kan. Mana? Ya emang Jawab. dramanya keren banget sih. Mm-mm. Harus ditonton sih ini di akhir pekan kayak gini. Apalagi yang nggak punya ayang boleh ya merapat ke Disney. Aduh, oke. Yang punya juga boleh lah. Suruh boleh. yang nunggu dulu bentar. Oke, sip. Dipercepat gitu demi Drakor kan. Ini Sip. Kak Dwi kayak semakin berapi-api kayaknya ya. Oke, Api. kalau gitu kita akan ngobrolin Ada Mas nih sahabat RPK. Sampai jam 3 sore untuk kali ini. Tadi sudah disampaikan boleh langsung ke Disney, sudah di-spill bisa nontonnya tuh di Disney. Dan kalau boleh tahu, Ada Mas ini ceritanya nih tentang apa nih? Ada Jisung di sini lalu menceritakan tentang apa? Apakah disuruh mikir lagi dari drama ini? Biasanya kan gitu ya, teorinya banyak tuh. Atau yang diingat-ingat banyak. Silakan Kawi. Pasti selalu mikir ya. Kalau ini cukup serius sih dramanya, tapi seriusnya seru gitu loh Kak Poppy. Kenapa? Action banget, action. Oh, oke, action. Ya, action ini kan. Jadi ceritanya nih pemeran utamanya kan Jisung. Yap. Kayaknya bacanya Jisung ya bukan? Jisung lah ya. Ya, Jisung mohon maaf kalau salah ya jangan dimaafkan. Jangan dimaafkan. Dimaafin dong, Jangan dimaafin. disalahkan, ya, mohon dimaafkan gitu ya. Dimaafkan. Jadi di sini Jisung tuh jadi dua orang yang saudara kembar. Jadi dia memerankan dua tokoh. Ini memang agak, gue rasa ini nggak low budget sih, tapi agak hemat Oke. gitu ya. Kenapa Jisung memerankan dua ya? Gitu. Bisa jadi nih. Jadi bisa jadi gitu. Tapi di sini keren lah mainnya Jisung as usual ya seperti biasa. Dia tuh memerankan daripada salah, gue baca aja gitu. Bener. Namanya Oke. Ha Woo-shin dan Song Soo-hyun. Nah, dia memerankan ini kembar, tapi kenapa namanya beda? Karena si Ha Woo-shin itu pakai nama penanya Ha Woo-shin. Dia seorang penulis. Sebenarnya si Song Soo-hyun kembarannya ini adalah seorang jaksa. Ya benar ya Manda ya, seorang jaksa. Gitu. Ini ada dua saudara kembar dengan yang dua-duanya sama hebat gitu loh. Nah, terus mereka berdua memecahkan misteri pembunuhan ayahnya.
Jadi sudah ada yang dipenjara uh, sebagai pelaku pembunuhan ayah mereka. Tapi ketika mamanya meninggal, dikasih tahu bukan dia, ada sebuah rahasia lah tentang kematian itu gitu. Jadi drama ini isinya tentang misteri, ada apa sebenarnya di balik pembunuhan bapaknya yang bapak si kembar ini gitu loh Kak Popi. Nah terus siapa sebenarnya pembunuhnya? Lalu ada kisah apa sebenarnya di belakangnya? Nah itu diceritain selama katanya 16 episode ya. Oke. Nah iya kan, 16 16 episode ini loh. 16. Misterinya nih kayak ini loh Kak Popi, kayak soliter. Soliter kan kebuka satu-satu kan kartunya kan. Kayak gitu lah nonton ini. Kebuka satu-satu, kebuka satu-satu gitu. Dan semuanya ngeling. Oh ternyata nanti di episode 10 baru tahu, oh ternyata ada ini di episode 9. Loh rupanya begini gitu loh Kak Popi. Seru. Asli seru nih, siapa sih penulisnya? Oke. Choi Tae Kang. Ya pokoknya keren lah dia. Choi Tae Kang. Yap. Itu Keren, informasi singkat dari Kak Dwi Tobing. Sebenarnya nggak singkat banget. Itu udah padat banget informasinya sahabat RPK tentang drama Korea Adamas yang kalau boleh tahu ini udah tayang dari kapan Kak? Juli 27. Juli 27. Oke, bulan lalu berarti sudah hampir setengah episode ya? Sudah tayang? 10. Udah setengah jalan ya, sudah 10 episode. Udah lewat. Oke. Dan tentang drama ini, Popi juga mau tahu ya, kenapa akhirnya Kak Dwi Tobing dan Kak Manda memilih untuk nonton drama Adamas. Di tengah-tengah masih ada banyak banget drama-drama yang lainnya yang juga mungkin sambil nonton drama yang lain, kenapa sih Adamas harus ditonton ya? Kita akan obrol. Kamanda? Boleh dari Kamanda dulu? Apa sekarang? Sekarang juga boleh, cuskan aja langsung. Nanti kan udah pada salah, aku mau nanya ya. Iya benar. Boleh dari Kamanda dulu, tadi sudah ditunjukkan oleh Kak Dwi ya. Oke. Kenapa sih harus ada Mas gitu ya? Kenapa nggak ada D? Oh salah. Kenapa nggak ada Mbak? Ada Opa. Karena ada Opa. Karena Opa nggak ada. Ini ajusi nggak sih? Ada Mas nggak ada Opa gitu ya. Kacau. Jadi iya benar, karena bukan ada Opa jadinya ada Mas ya. Oke. Beneran nggak sih? Ini aku lama-lama baper nih. Enggak. Jadi kenapa harus nonton Adamas? Pertama, aktornya keren-keren. Udah tahu lah ya, Jisung. Terus ada pemeran perempuannya juga, ada Sojie, ada villainnya aja famous gitu. Villainnya aja harus ditonton gitu, karena yang udah kawakan banget, sering banget jadi villain di drama-drama politik gitu, yaitu Lee Soo Kyung namanya, yang dulu main yang iya kan Lee Kyung Young itu yang berperan jadi pimpinan Kwon, yang dulu tuh terkenal waktu jadi perannya jadi Choi Tae Sup ya. Itu kita selalu bilangnya dia tuh Choi Tae Sup karena gara-gara apa ya, dia tuh Choi Tae Sup deh. Aku sampai lupa tahu dramanya apa ya. Pokoknya itu deh yang kemarin juga ya. Udah rada lama itu dramanya ya Kak? Iya. Nah kemarin kan sempat muncul lagi kan di Dr. Lawyer. Dia main juga jahat juga kan di situ. Nah sekarang dia main lagi, tapi masih nggak bosan-bosan kita lihat dia peranin jadi villain tuh, karena emang bagus sih gitu. Terus selain pemerannya yang keren-keren, kenapa juga harus tonton? Karena yang bikin Studio Dragon ya kan. Kalau misalnya mau visual yang oke punya, ya udahlah nonton dari Studio Dragon aja udah pasti ya bagus lah. Bener. Ya apa ya, visualnya tuh ya jaminan mutu gitu, jadi HD lah gitu kualitasnya. Nah terus selain itu ya karena unik ya namanya, balik lagi karena namanya Adamas gitu. Apa sih Adamas gitu? Nah itu tahan dulu. Itu pertanyaan aku yang selanjutnya. Oh oke. Kita lanjutkan kembali Joy Show bagian yang pertama yang membahas tentang drama Korea terbaru Adamas bersama dengan Kak Dwi Tobing dan juga Kak Manda di siang hari ini yang mau langsung menyampaikan kenapa
tadi pertanyaan yang sempat tertunda, kenapa ada Mas gitu ya? Apa makna dibalik dari judul drama Korea ini? Oke, aku lanjutin ya Kak Popi. Iya, silakan Kak Manda. Jadi Adamas itu adalah logo dari perusahaannya si Bapak Kwon ini yang Hesong. ya si Bapak Bapak apa? Bapak Kwon Hesong. Oh iya, nama ininya, nama grupnya perusahaannya Haesong Group. Haesong Group. Iya, bener. Itu bentuknya tuh kayak apa ya, panah ya si Adamas itu. Adamas sendiri itu bahasa Yunani sih sebenarnya, artinya tuh luar biasa dan tidak Oke. tertalukan gitu kalau misalnya ini. Tapi kalau dalam visualnya si Adamas ini adalah senjata yang ujungnya itu terbuat dari berlian paling mahal sedunia. Konon katanya begitu. Berarti itu Jadi senjatanya yang ada di posternya Adamas itu ya Kak? Yang di Iya, belakang Jisung. betul Oh, oke. sekali. Betul. Nah, si senjata itu tuh ternyata konon katanya nih belum udah terungkap belum ya 10 ini aku lupa lagi. Jadi dicurigai Adamas ini adalah bukti pembunuhan Alat kejahatan. gitu, alat Oh, kejahatan. Oke. Jadi pada Adamas itu sempat dibunuh ini orang tuanya ayahnya dari si Jisung ini gitu. Jadi apa sih kilauan berlian yang istimewa itu ternyata menyimpan misteri gitu Kak Waduh, Popi, berat si nih, Adamas berat. ini. Oke. Jadi Kalau kita gitu. di sini tuh sebenarnya cerita si Adamas itu menceritakan tentang usaha mencari kebenaran. Karena kan si kembar ini tuh ayahnya meninggal, katanya dibunuh oleh seseorang yang udah dimasuk penjara nih. Nah, tapi ternyata itu konon katanya adalah jebakan. Dan Berarti si sebenarnya yang kasusnya itu sudah ditutup ya Kak? sudah ada yang mengakui, Oke. tapi masih ada masa berlaku 16 hari lagi ya, 16 hari Ya, lagi lah. 22 tahun kalau nggak salah ya, 22 Ya. tahun. Yang mana 22 tahun itu akan berakhir dalam 16 hari gitu. Oh. 16 hari diceritai itu. Iya. Jadi dalam 16 hari mereka masih punya waktu untuk membuka kembali kasusnya gitu. Tuh. Oke. Jadi Seru lah. harus kenapa Adamas ini mau dicolong nih dari grup Hesong ini karena untuk membuktikan pembunuhan ini gitu, karena si yang punya Hesong ini konon katanya adalah terlibat dalam pembunuhan ini gitu. Kalau boleh tahu, nah ini ayah tirinya Jisang di sini tuh profesinya apa sebenarnya Kak? Atau ada konflik apa sebelumnya terkait dengan pembunuhan ini? Pokoknya pada malam itu tuh dia tuh kan mau ngambil uang itu kan, mau ngambil uang karena si Jisang ini ulang tahun. Dia minta mainan action figure gitu. Oke. Terus kalau nggak salah kurir ya, dia ngambil tambahan sebagai kurir bapaknya itu sebetulnya servis layanan antar barang pindahan gitu loh Kak Popi. Oh, oke. Nah, ini spoiler tebal-tebal lah kita ya. Spoiler tebal-tebal. Berhubung kalau buka googling segala macam juga udah dikasih tahu ya gitu kan. Jadi yang meninggal ini kan bapak angkatnya ya Manda ya. Kan bapak tiri mereka. Bapak sambung kalau mengikut TV-TV sekarang. Benar. Sambungnya gitu. Nah, jadi mereka nggak tahu nggak diceritain sih sebelumnya ya. Mereka tahu bapak kandungnya kenal atau tidak itu nggak, sebelumnya belum ada, sampai 10 juga belum ada ceritanya. Okay. Tapi yang dihukum sebagai pembunuhnya adalah bapak kandung mereka. Bapak kandung, iya. Gitu. Jadi kelihatannya misteri ini yang tahu adalah ibu mereka gitu. Jadi jadi ya sebenarnya kenapa bapak kandungnya tidak melawan atau kenapa dan si ayah sambungnya ini sebetulnya di situ salah tempat gitu. Jadi dia datang mau ambil uang, dikira sama pembunuhnya itu si bapak kandung mereka gitu, yang namanya adalah Li Changwu. Li Changwu. Nah,
ya pokoknya bapak kandungnya mereka gitu loh. Iya. Dikirain dia, jadi salah Oh, bunuh sebenarnya gitu. oke. Nah, Tapi benar, ujungnya, cuman kan itu misterinya terbuka satu-satu mm-mm. kan. Kenapa? Mm-mm. Jadi sebenarnya ini siapa? Kenapa harus dibunuh? Jadi banyak sekali dan semakin kita nonton tuh banyak tiba-tiba nemu lagi, tiba-tiba dibukain lagi. Rupanya bapaknya ini sebenarnya siapa? Dibukain lagi, banyak misteri pembunuhan sih di sini. Aduh, Oh ya buat, oh waduh. ya Kak Popi ini Oke. agak-agak cukup kejam ya. Mm-mm. Adegan-adegannya kejam, real Oke. dan banyak bloodshed gitu. Jadi kalau yang nggak tahan atau nggak suka yang sejenis kekejaman itu ya nggak usah nonton, lebih baik gitu. Yes. Betul sekali. Sudah ada warning dari Yap, Kak Dwi yap. Tobing dan juga Kak Manda yang sudah menyaksikan drama Adamas Ya. ini. Dan kalau gitu berarti itu adalah alasan kenapa Kak Dwi juga melanjutkan drama ini. Pertama karena Jisung udah Pertama pasti. karena Jisung, oke. Karena aktingnya udah ya sudah terkenal sekali gitu ya. Yes. Sudah tidak usah lah dipertanyakan lagi gitulah. Bener. Kalau Betul. misalnya belum pernah jelek gitu reviewnya ya. Nah, yang kedua karena begitu kita nonton dari pertama aja tuh udah langsung intens gitu. Terus aja gitu. Jadi nggak ada yang dragging gitu loh Kak Popi, nggak ada yang dipanjang-panjangin ceritanya, nggak ada yang itu nggak ada. Tiap episode tuh ada misteri baru gitu loh. Keren. Gak nyesel jadi nontonnya. Oke, nah Motongnya ini juga pinter ya tiap episode itu, jadi kita tuh kayak kalau misalnya sampai harus maraton gitu ya, yes. mungkin akan begadang gitu karena nanti pas di akhir episode tuh kita kayak dipaksa buat nonton selanjutnya apa ya gitu. Jadi apa ya, Digantung. motongnya pinter, kayak gantung banget gitu. Jadi aduh itu gimana gitu, ceritanya wanita gimana gitu. Jadi bagus banget sih kalau menurut aku ini dramanya. Oke, nah untuk itu nih Kak, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Karijo Tobing yang menyapa. Selamat siang Karijo, semoga sehat selalu. Dan juga ada Kak Risna Saragih nih. Jadi Jisung itu lebih cakep jadi pengacara atau penulis nih? Ada pendapat yang berbedakah dari Kamanda dan Kak Dwi Tobing? Silakan Kak Dwi. Let me see. Kalau aku berbeda ya, nggak bisa sih dibilang gitu. Cuman berbeda karakter loh sebenarnya mereka ini. Ada persamaan, sama-sama pemberani, sama-sama dua-dua ini nggak ada takutnya gitu. Dua-duanya sama cerdasnya gitu. Cuman si Jisung ini lebih taktis ya gitu ya Manda. Jadi dia lebih mikirin skenario. Jadi sebelum itu dia udah punya skenario gitu. Dibanding sama yang jadi jaksa, saudara kembarannya itu lebih emosional. Digambarkan dia lebih emosional dan lebih dandy. Lebih pedandan gitu. Gayanya lebih fancy. Kalau Jisungnya enggak, lebih casual gitu. Jadi yang lebih ganteng siapa? Lebih ganteng gimana lebih ganteng siapa? Dua-duanya orangnya sama. Bisa dibilang lebih ganteng lah. Kak Popi, Oja dibanding-banding ke Kak Popi. Tuh kan, ingat kata Farel. Gimana nih si Kak Risna nih, jawabannya nggak ada berarti ya Kak Risna ya? Ada, tapi ini ya, kalau misalnya secara visual memang di sini Song Soo-hyun lebih, ya tadi kata Kak Dwi bilang gitu, lebih dandy. Jadi emang kelihatan lebih apa ya, lebih manly, lebih pakai jas gitu, lebih keren lah. Jelas kalau misalnya secara visual memang lihatnya Song Soo-hyun lah gitu. Tapi kalau misalnya pengen yang pembawaannya kalem gitu, ya Hawusin sih udah pasti gitu. Karena kemarin tuh Karijo sempat ngomong gitu, kayak harimau cara geraknya tuh gitu. Jadi mungkin pelan-pelan menerkam gitu ya. Waduh. Dua-duanya oke yang pasti. Penuh perhitungan dia, kalau yang jadi penulis tuh penuh perhitungan. Dua-duanya keren sih. Tapi ya kalau misalnya secara visual, Song Soo-hyun kalau menurut aku. Yang jadi jaksa. Namanya juga udah maksimal banget tuh ya pasti ya. Dari segi OTD-nya katanya. OTD. Berantem aja masih keren gitu ya, gimana ya? Cetar-cetur udah pakai jas, koreonya ya.
koreonya Hmm. keren. Hmm. Nggak ada cat-catnya gitu kan ya, tetep aja dalam hati gue ini pakai bahan apa ya, bisa setrikaannya masih bagus aja gitu. Aduh, kasihan itu yang jadi bagian wardrobe-nya ya di sana. Kita nggak tahu mereka udah ganti baju berapa kali itu demi Betul. tetap cakep tuh bajunya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti. Gimana sih ekspektasi dari Kak Dwi Tobing dan juga Kak Manda mengenai drama Adamas ini? Dan masih bersama dengan Kak Dwi Tobing juga Kak Manda membahas mengenai drama Adamas. Dan ngobrolin tentang apa sih yang Kak Manda dan Kak Dwi mau gitu ya, personal nih kayaknya. Tentang drama Adamas ini, ekspektasinya gimana? Terutama untuk pemeran utama di sini ya. Silakan. Ekspektasinya, misterinya terpecahkan dong. Ya kan? Sesimpel itu ya? Maksudnya ya seperti biasa. Mm-mm. Anak mudanya menang, premannya kalah gitu. Karena kalau Haesung ini diceritakan di sini emang jahat banget gitu loh. Maksudnya grup itu tuh jahat sekali. Dia punya tim A namanya ya, tim A. Padahal kalau di zamannya 80-an dulu kan di A team itu tim yang baik ya. Di sini tim A-nya malah pokoknya mereka tuh kayak ini loh Kak Popi, penjahat terselubung. Jadi mereka tuh bisa kabur dengan berbagai kejahatan apapun yang mereka lakukan gitu. Wah, oke. Iya banget. Jadi ini memang mungkin ya kalau drama Amerika udah banyak lah kayak gini sebetulnya ya. Kayak apa ya dulu ya, Alias gitu. Kayak gitu kan, ada dari FBI-nya, ada grup jahatnya. Ini kira-kira kayak gitu sih Kak Popi. Ada di sini ada juga apa sih nama kalau bahasa ininya ya, istilahnya kayak CIA gitu. Pokoknya ada biru yang MK baiknya MIK ya? MIK apa sih namanya? jadi mereka tuh ada SIH. Nggak tahu. Di sini di drama drama ini ini. ya? Di Kan drama Adamas ini ya? kan? di drama ini namanya SIH kalau gua nontonnya di Disney. Jadi ya kali kalau nonton di tempat lain beda Beda, iya terjemahannya, benar. kan tidak. Iya sih benar. Nah, jadi ini pokoknya banyak rahasia lah. Semuanya ini kayak semuanya ini gerakan-gerakan underground gitu. Yang sampai itu ada jadi si grup rahasia tapi yang baiknya ini para stafnya ini kan polisi semua ya. Maksudnya mereka berpangkat gitu ya. Ada pangkatnya, berarti dia polisi. Dia sampai tahu bahwa kalau dia sudah terima pekerjaan itu entah kapan mati dia nggak tahu. Itu satu. Yang kedua, dia nggak punya teman. Dia sengaja nggak punya teman karena dia pasti berpindah-pindah. Nggak pernah kenalan pakai nama. Ya pokoknya sedih banget lah, kayak orang nggak punya kehidupan kan ya. Oke. Gitu. Jadi kisahnya tuh kayak gitu loh. Di sini ada orang jahat, ada satu grup baik, tapi semuanya underground. Aduh, keren banget ya pasti sebenarnya ya. Nonton Tapi nggak memang kejam banget. Jadi Kejam banget violence ya istilahnya kalau di genre-nya gitu. Wah itu kan memang udahlah, kalau anak-anak remaja nggak usah nonton lah ya. Benar. Nggak usah. Masih ada drama lain yang romansnya tinggi gitu ya. Iya, Boleh. nonton Attorney Woo aja. Benar. Yes. Lalu abis itu bikin reels-nya gitu. Sama TikTok-nya juga jangan lupa. TikTok-nya juga jangan lupa. Oke, makasih Kak Dwi. Semua dibikin. Udah ada Kak Jadi Dwi? ada rame, si itunya juga buat tuh. Siapa tuh si pacar Kang Teo. Iya, dia bikin. Semangat banget Terjun bilang Ho, Kang Teo. Jun Ho. Iya. Jangan kalau kenapa jadi ngomongin Iya. drama lain kita tuh gitu. Geser lagi deh ke Kak Amanda Belum move kalau gitu. on. Iya, masih belum move on. Geser lagi ke Kak Amanda. Kalau Kak Amanda maunya nih drama Adamas nih, berasa lagi kayak penulisnya ditanya nih. Adamas tuh mau dibawanya kayak gimana Kak Amanda? Nih, kalau sampai sekarang kan kita masih mencari-cari kebenaran ya. Kalau misalnya mau mencari-cari kisah cinta, jangan di sini kayaknya ya. Betul. Gak ada nih ya, tipis-tipis juga gak ada ya? Aduh, tipisnya tuh. Ada. Tipis Ada, banget. tipis. Ada. Oke, tetap ada, oke. Tipis banget. Tipisnya tipis. Gitu. Oke. Jangan minta kebucinan, kalau bucin cari-cari drama lain gitu. Oke. Jangan yang Bucin bucin-bucin sama nggak ada di Jisungnya sini. aja lah gitu, bucin Ya, personal lagi. bisa kayak gitu.
Tapi lebih ke pengen tahu sih kenapa gitu si ayahnya itu sampai dijebak membunuh ayah tirinya, itu kepo banget sih. Oh iya, tadi mungkin nambahin dikit, kenapa nama si kembar ini beda marga. Yang Hausin itu nama pena diambil marganya itu dari marga ibunya. Jadi nama aslinya Hausin itu Song Wusin gitu. Jadi emang sama sebenarnya Sama-sama namanya, Song tapi ya. cuma yang satu karena ibunya baru meninggal, lalu dia pakai marga ibunya gitu. Karena kayak gitu aja sih, lebih menghargai sebagai nama pena gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin ini deh, lebih ke ini Adamas ini, si Adamasnya ini endingnya tuh mau diapain gitu. Lebih ke situ aku penasarannya justru. Apa dibagi-bagi ke seluruh rakyat Korea gitu kan? Lumayan nih harganya mahal sih. Bagi-bagi Enggak ya, enggak gitu. Enggak ke situ, Enggak enggak gitu ke situ. juga. Apa masuk museum ya gitu kan ya, museum Iya, kriminal gitu. lah kalau ada kan gitu ya. Iya. Mana gitu kan. Atau dikirim ke kami gitu ya, Aduh, Kak. Gimana? Atau Kayak atau rada- kalau film-film bule kan suka gini, tiba-tiba di akhir cerita si yang kembarnya ada di negara antah berantah sambil ngeliatin Adamasnya. Nah, Cek gitu iya kan. Oke. Cara pandang yang Tunggu lain season ya. 2 gitu ya. Kak Amanda berharap ini ada season kedua? Enggak. Oh, sih, enggak. enggak Oke. sih. Udah cukup di Soalnya sini gini aja ya, Kak Popi ini drama bagus, tapi Yes. memang effort sih buat nontonnya. Aku jujur ya, bener-bener effort, karena pertama dia emang lambat ya, Kak. Dia tuh jadi memang harus tekun, harus fokus buat nonton ini tuh, nggak bisa yang kayak nonton romcom gitu, yang Kayak cuma nggak bisa sambil lewat. makan gitu ya? Iya, Atau sambil jadi ngegosok? jadi kalau Oh, misalnya jalan dikit tuh ada yang lupa gitu, tadi gimana gitu, itu tuh ada gitu-gitunya karena mesti fokus gitu. Kalau mesti sampai ada 2 season ya enggak sih, jangan dulu deh. Kalau aku sendiri gitu ya, lebih baik Alchemy aja tambahin jadi 3 season aja. Aduh. Halo. Miring lagi nih ke drama sebelah. Bocor. Gak apa-apa, it's okay. Siapa tahu ada sutradara atau penulis Alchemy juga yang lagi nonton. Ngarep banget. Gak mungkin banget. Tolong ya, writer name. Ini loh Kak Popi, pokoknya kalau kita nonton ini agak-agak meleng dikit, pokoknya nggak usah meleng, kita fokus aja. Gimana tadi, apaan gitu. Mundur dulu 2 menit gitu. Apa? Kenapa loh? Gitu loh, banyak kejutan-kejutan dan kebengongan yang terjadi tuh. Betul sekali. Nah, sebelumnya kan Jisung ini udah pernah memerankan karakter yang ada banyak karakter ternyata, tapi itu bukan banyak karakter, justru kepribadian ganda gitu ya. Ada 7 kepribadian yang di Kill Me Heal Me. Hilmi ya. Iya benar. Ya. Nah, kalau di sini nih 9 karakter. 9. Gimana? Aku kurang 2 berarti tadi ngitungnya. 9 karakter. Udah kayak kalau nggak salah 9 kalau nggak salah. Ini drama tahun berapa Kak? Tapi 2015 kan ya? Iya, udah lama banget. Sampai lama itu. Yang kalau di drama Adamas ini memerankan karakter kembar sekeren itukah Jisung? Aduh, nanya sebenarnya. Absolutely. Sangat bagus sekali. Kan gini ya Kak Popi, jadi mereka sering berinteraksi nih. Si kembar ini sering ketemu, sering ada satu scene gitu. Ya, itu sih kreditnya juga buat ini sih, buat Studio Dragon juga sih yang bikin mereka. Iya, jadi kan kayak mereka satu orang. Ya? Iya, berinteraksi di satu scene aja tuh effort loh sebenarnya bikinnya gitu kan. Walaupun mungkin ada yang bilang, ih kok agak kurang apa, tapi itu menurut aku itu maksimal. Bagus sih itu. Bagus sih kalau menurut aku. Walaupun ya adalah dari scene, kok tapi agak gimana ya, namanya satu orang dibikin jadi gitu gimana sih gitu ya. Di situ aja sih udah keren banget sih. Dengan beda gitu Kak Popi, bener-bener kita nggak ngerasa itu orang yang sama gitu sih. Itu udah keren sih. Dari situnya aja udah menunjukkan gitu ya kualitas acting seseorang tuh kayak gimana gitu. Dan ya udah Jisung sih udah nggak usah, kata Kak Dwi tadi bilang, tidak usah dipertanyakan memang. Untung yang siaran bukan ini Lita ini kalau anak drakor kelas dia. Anjis. Aduh, bucin berat ya. Bucinnya kayak bucinnya Jisung. Kalau Jisung muncul di si Unyil juga dia nonton.
Semoga bisa ya, semoga bisa. Dan kali ini kita masih akan terus lanjut ngobrolin tentang Adamas. Kita nanti akan sedikit ngobrolin, ini udah spill parah banget ya, udah tumpah-tumpah nanti spillnya. Ngobrolin tentang bagian-bagian mana yang Kak Dwi Tobing dan juga Kak Amanda suka dari drama Adamas ini, dan jadi salah satu alasan kenapa sahabat RPK harus nonton. Kita kembali dalam program Joy Show dan sudah masuk ke bagian terakhir kali ini, membahas mengenai drama Adamas yang kali ini bisa sahabat RPK saksikan di Disney Plus yang sudah tayang sejak 27 Juli yang lalu. Dan info dari Kak Dwi juga Kak Amanda, sudah 10 episode tayang. Jadi daripada kemana-mana, mending di rumah aja nonton drama. Dan kita lanjutin lagi kali ini. Tapi Poppy mau juga baca interaksi yang ada di YouTube channel RPK FM. Ada dari Kak Imawati Anissa Wardani. Semua karakter mencurigakan di drama ini. Udah dijawab sama Kak Dwi ternyata ya. Ada juga, ada Kak Rijo. Aku gak suka karakter San. San apa Sun bacanya nih Kak? Jadi San. Oh San. Bahasa Inggris ya. Dia memang kasih namanya San gitu. Geragas banget emang ya. Serem. Karakter San ini yang diperankan sama siapa Kak? Dia namanya Asli. Park Hye-eun. Park Pak Hae-eun. Heun ya, Pak Heun. Dia ini eksekutor, pembunuh bayaran. Oh. Perempuan ini, perempuan. Oh perempuan. Cantik ya padahal ya, tapi Cantik. Dia adik dari sekretaris, Itu. kayaknya ya, adik dari sekretaris pribadi si bapak bosnya Haesung itu. Waduh. Kelihatannya begitu. Ya. Ini masih jadi misteri ya ternyata ya? Masih misteri, Oke. jadi cuma dari ada bunga adegan itu ya? kecil aja, ngasih bunga gitu, dan semenjak ada bunga itu muncullah karakter ini gitu loh. Tadi episode sebelumnya belum ada. Itu asli deh Kak Poppy. Itu Kayak aku bilang ya. mulai di episode berapa Kak? Kalau boleh tahu. 7. Oh. 7 Udah dia cukup lama mulai ya? muncul. Oke. Serem itu. Bener serem Kak Poppy, bener. Karena dia itu kan ini ya, apa sih kalau bahasa Inggrisnya pembunuh bayaran itu. Ya kalau dia kan pembunuh bayaran. Jadi adegan-adegan pembunuhan itu diawali dengan penyiksaan. Gitu loh. Karena biasanya kayak mau minta informasi apa gitu. Iya benar. Nah, tuh selama dia menyiksa, lampangnya lah lempeng banget gitu loh. Benar-benar. Kayak lagi makan rujak. Aduh, makan rujak lempeng ternyata ya Kak Dwi Tobing ya? Nggak kepedesan Kak kalau makan rujak. Oke. Santai dia. Itu Aduh, jadi serem banget. kalau aku sih bagian yang menarik dari film ini adalah seluruh karakternya sih Kak Poppy. Oh, oke. Punya masing-masing daya tariknya juga di sini ya? Betul ya, kayak biasa ya kalau film Korea itu selalu aktingnya detail, walaupun sampai pendukung-pendukung itu pun semuanya kayak all in karakter gitu kan, kayak betul-betul semuanya masuk ke karakternya gitu. Nah di sini juga kayak aku bilang nih, jangan-jangan ya casting itu dengan syarat tuh, kayak ada 1, 2, 3 yang ya, salah satunya adalah tampang lo mesti psikopat, atau tampang lo mesti karena mukanya tuh semua tuh nggak ada yang senyum kecuali satu. Siapa? Dongrim namanya. Dongrim. Iya, dia itu asistennya Jisung. Itu satu-satunya karakter yang fun, lucu-lucu gitu, gesrek lah gitu. Kalau yang lain gak usah diharap, tuh tampangnya ketat. Poker face, psikopat maksimal, udahlah. Dan kecuali Jisung dong. Ya. Kecuali Jisung. Nah, kalau mau sedikit dikomentari nih ya, ada nggak sih karakter yang perlu dikurangin, atau justru ada nggak sih karakter yang perlu ditambahin dari drama Adamas? Kalau dikurangin sih nggak ada ya kayaknya Kamanda ya. Enggak sih. Belum ada. Nggak ada peran yang kenapa sih ada yang mubazir gitu. Iya, nggak ada kesan gitu sih. Cuma yang tadi aku bilang, ini drama butuh fokus gitu aja. Jadi kalau dari lainnya juga benar-benar apa ya? Ya itu tadi ketat banget dan semuanya tuh full gitu, kayak apa ya? Ya dibilang drama berat lah ini. Tapinya emang nggak ada kalau misalnya harus dikurangin, karena memang semuanya punya peran masing-masing yang sangat kompleks gitu.
sesuai dengan kasusnya ya. Oke. Oke. Nah, kalau ditambah, apakah ada karakter yang perlu ditambah di drama ini? Nanti aku bilang Ditambah. jangkuk. Loh, Kenapa ini Kamanda? kenapa ini merger sama drama lain? Aduh, ini memang Kasihan suka bikin fantasi sendiri nih ibu-ibu Drakorkas. Terima kasih banyak. Fanfiction. Iya, bikin fanfiction. Kalau- Psikologi. Kalau dikasih waktu kayak gitu, justru semakin semangat ternyata Kamanda ya. Oke. Iya, betul sekali. Dan kali ini untuk sahabat RPK Joy Cinggu yang juga mau membaca review full dari teman-teman Drakor Class, boleh langsung pergi ke handphone, buka website drakorclass.com. Itu boleh dibaca karena review-review tentang Adamas ini sudah ada versi artikel ya. Sudah ada Kak versi artikel. Itu juga profilnya si bapak villain ini Lee Kyung Young juga sudah Sudah ada. ditulis. Oke, siapa itu yang menulis? Ada dendam pribadinya? Bukan saya. Oh, bukan. Dendam pribadi. Kayak diincer gitu ya, nih orang siapa sih gitu kayak. Latar belakang Iya, menulis artikel. Iya, tapi menurutku ya si bapak ini tuh untuk menjadi villain kan juga nggak gampang ya. Dia Benar. harus tampil meyakinkan gitu loh. Benar. Betul. Karena dia villain tapi dia punya wibawa yang ya elah Kak Popi, dia berdiri aja udah gitu loh. Maksud gua nggak usah pakai ngomong gitu. Oke. Ya, keren banget ya sebagai villain, memang cocok lah. Walaupun Cocok. kita kesel, tapi memang wibawanya itu kelihatan. Yes. Keren. Lah. Dan kalau boleh tahu nih Kak, dramanya nih tayang setiap hari apa ya? Sabtu Minggu bukan ya? Kan bukan. Oh bukan. Bukan dong. Dia Rabu Kamis. Rabu Kamis di Disney Kamis. Plus udah tayang. Ya. Jangan lupa, karena kita udah ngobrolin selama kurang dari 1 jam. Jadi kalau misalnya sahabat RPK penasaran, iya dong pasti penasaran. Masa cuma dengerin Johayo Iya aja? dong. Harus nonton nonton dong. dramanya. Jisung nih. Jisung loh. Ada ini juga kan, ada Sojie. Sojie. Bayangin dong Sojie kan mukanya cukup judes ya. Iya benar. Oke. Mukanya judes banget. Jadi nggak ada alasan lain untuk nggak nonton. Tapi sedikit trigger warning untuk Joy Cinggu, teman-teman Drakor Class dan juga sahabat RPK yang mau nonton, karena memang banyak sekali adegan-adegan yang kekerasan, adegan-adegan yang Penyiksaan. ya seperti itu. Jadi harus berhati-hati dan tidak disarankan untuk usia 17 tahun ke bawah. Ya. Berapa sih? 18 apa 21 ini ya? Aku juga kurang tahu ya ininya, ratingnya, rate-nya. Ya diikutin aja lah pokoknya. Mana sih? Ya Lupa tapi aku. yang buat ya, walaupun yang umurnya udah 35, tapi kalau nggak tahan Bener. lihat penyiksaan ya jangan juga Iya. gitu loh. Jangan Iya, benar. dipaksa ya. Serem ini, beneran Kak Popi, real soalnya. Kalau misalnya pengen nonton Jisung lagi, boleh nonton ulang Kill Me Heal Me. Jangan terlalu memaksakan kehendak untuk nonton Adamas. Dan untuk informasi selanjutnya masih akan ada artikel-artikel mengenai Adamas dan juga banyak drama lain yang bisa sahabat RPK dapatkan di drakorclass.com. Boleh follow juga Instagram @drakorclass, Twitter juga sama @drakorclass, dan kita akan jumpa lagi di bulan selanjutnya dengan drama terbaru. Sekali lagi, Nomu Kamsahamnida Kak Dwi Tobing dan juga Kak Manda sudah bersedia hadir Pasti. ngobrolin tentang Adamas. Iya. Sehat-sehat selalu dan Sama-sama. kita jumpa lagi di lain kesempatan.